Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, dalam Islam ada sejumlah tanda menjelang kiamat kubro atau kiamat besar. Mulai dari turunnya Nabi Isa alaihi salam hingga matahari terbit dari barat. Bumi akan diguncangkan dengan guncangan dahsyat yang belum pernah dilihat manusia. Semua isi perut bumi bahkan dikeluarkan dan meluluh lantahkan kehidupan manusia. Saat itulah hari kiamat tiba seperti yang dijelaskan Al-Quran dalam surat Az-Zalzalah. Gambaran hari kiamat tersebut hanya salah satu dari banyaknya peristiwa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Beberapa istilah dan gambaran lain juga dijelaskan Allah seperti di surat Al-Ghasyiyah, Al-Zalzalah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah dan lain-lain. Dalam Islam, hari kiamat terbagi menjadi kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Berikut tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa besar atau hancur binasanya alam semesta beserta isinya, sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Waktu kejadian kiamat ini hanya Allah yang tahu. Namun beberapa tanda-tandanya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa diyakini oleh setiap muslim akan kembali turun ke bumi untuk menunjukkan ajaran Allah di masa-masa menjelang hari akhir. Hal ini tergambar dalam surat Al-Imran ayat 55. Menurut tafsir Al-Muyassar, ayat ini menyebut Allah mengingatkan Nabi Muhammad ketika dia menyelamatkan Isa. Dia berfirman, "Hai Isa, Aku akan mengambilmu dari bumi, mengangkatmu kepadaku, menyelamatkanmu dari kebusukan orang-orang kafir dan tipu daya mereka, dan menjadikan orang-orang yang beriman kepada kenabianmu orang-orang yang menang atau orang-orang yang mendustakan sampai hari kiamat. Kemudian tempat kembali kalian semua adalah kepadaku. Aku akan memutuskan perkara yang diperselisihkan orang-orang beriman dan kafir tentang Isa." Yang kedua, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang
orang yang zalim. Yang ketiga, ad-dukhan atau kabut. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai 11 yang menyebut tanda ini juga menjadi bagian dari kiamat besar. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Rasulullah mengingatkan kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda matahari yang akan terbit dari barat. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Jika ia telah terbit dari barat dan semua umat manusia melihatnya, mereka menjadi beriman semuanya. Pada saat itu iman seseorang tidak ada manfaatnya jika sebelumnya ia tidak beriman atau tidak mendapat dari kebaikan imannya itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hewan melata. Surat An-Naml ayat 82 menjelaskan kejadian di hari kiamat yang tergolong kiamat kubro adalah munculnya hewan melata. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Semua tanda-tanda ini tidak lain agar manusia selalu ingat kepada Allah, karena hari akhir atau hari kiamat merupakan suatu kepastian yang akan terjadi. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga kita semua dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rizki, dijauhkan dari segala musibah, dan hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.